Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay selagi channelnya Tisam Ovi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat, waras, rosa. Alhamdulillah Kaisam, masya Allah. Kalau kayak gini kan Kaisam itu semangat ya cuy ya wis. Tapi teman kita juga yang lagi sakit, kita doakan ya guys ya, semoga segera sehat. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan tentunya sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke cuy, hari ini kita ngegosip yang ada di TV bio aja yuk. Apa Kaisam? Cece lagi ya? Enggak. Ini tentang kompor kaca yang retak, boom gitu cuy. Karena ini juga ada kejadiannya dengan pekerja migran. Apalagi kompor kaca ini adalah peralatan yang sering kita gunakan setiap hari, ya kan? Kalau kalian cuisung kan masak itu kan pasti dengan kompor. Nah, kira-kira di Hongkong itu masih ada nggak sih yang pakai kompor gas biasa ya kan? Karena rumahnya itu kan flat ya cuy ya, walaupun rumah di depannya itu kayak jelek, tapi di dalamnya itu kan mereka itu sudah congsau atau sudah diberesin jadi bersih ya. Termasuknya rumah Kaisam juga alhamdulillah punya kompor kaca nih. Nah, tapi karena ini adalah penting untuk kita supaya tidak disalahkan ya sebagai cece ya atau sebagai pekerja migran yang menggunakan, ini pelaku utama nih kalau ada kerusakan kita ini ya kan. Kalau rusak aja wis cece ini nggak bener ini kan. Aduh wis sabar nggak apa-apa ya. Oke yuk kita bahas. Jadi di TVB itu ada satu ini contohnya bukan cece ya, tapi orang lokalnya dia ini protes. Jadi TVB ini melusuri sebenarnya benar nggak sih gara-gara api ini kompor ini bisa retak ya cuy ya, retaknya kayak gini ya. Barangkali kalian yang pernah kompornya retak boleh share di kolom komentar biar supaya teman-teman kita ini berhati-hati ya. Jadi kompornya ini kacanya warna hitam ya, kelihatan dari tungku apinya ini udah gosong ya cuy ya, jadi mungkin udah dalam keadaan yang lama ya. Nah, jadi ibu-ibu ini ceritanya lagi masak siumai cuy. Nah, menurut pengakuan ibu ini nggak gede kok apinya ya kan. Jadi dia ini lagi ngecing siumai, masak ya itu sekitar 10 menit. Nah, biasanya kan kompor kaca ini kan ada timernya ya. Ya mungkin udah di timer si ibu-ibu itu sehingga dia itu meninggalkan cing sumainya itu keluar. Kan biasanya kalau cing sumai itu kalau di cook itu kan lebih empuk ya cuy ya. Nah, sampai pada akhirnya ini dalam 10 menit ini ada ledakan cuy, kayak meledak gitu cuy. Boom gitu. Jadi kan kaget si ibu-ibu ini, larilah ke dapur dan menemukan kacanya itu retak dan jebol di pinggirnya. Akhirnya mungkin diselusuri, komplain, kenapa nih kaca nih katanya garansi berapa tahun gitu ya cuy ya, karena mahal ya kan ya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya si TVB ini menyelusuri di pihak kompor ini ya, perusahaan yang ada di Hongkong ini coba konfirmasi ini kenapa sih penyebabnya. Berarti kalian itu promo salah dong, orang kacanya pecah ini kan. Nah ya kan, akhirnya diselusuri, telepon bahwa itu tuh sebenarnya bukan karena apinya ya kan, dipukul-pukul juga nggak pecah. Nah, ada alasan lain. Jadi akhirnya TVB ini nggak langsung ke situ aja cuy. Dia juga menelusuri, tanya tuh sama tukang ya yang mungkin ahli di bidang kaca. Nah, tukangnya juga membantah tuh alasan ibu itu dikarenakan apinya yang gede. Ternyata itu bukan karena api katanya cuy. Jadi itu ada yang jatuh di kompor itu ya cuy ya. Jadi ada benda yang jatuh gitu. Jadi setelah dilihat tuh kompor yang diprotes sama ibunya, jadi di pojoknya itu ada putih yang kayak pecah gitu cuy. Jadi ibaratnya mah titik utamanya di situ terus nyebar gitu. Nah, kata sifunya, kata tukangnya, ini nih bukan karena api cuy. Jadi dia ada benda jatuh ya, dan setiap hari juga dia meletakkan sesuatu di situ sehingga kaca itu sedikit demi sedikit itu retak dan endingnya itu saat panas, saat sudah ada retakan itu pecah. Itu kasus yang di TVB ya cuy ya. Jadi dibantah nih. Oke, ada kasus yang kedua juga. Pekerja migran ini tersangka utamanya. Kok bisa kayak tersangkanya pekerja migran? Iya. Jadi dia ini masak tuh di kompor di kompor kaca ini ya. Nah, saat dia masak ini meletakkan
panci podong. Ini kan karena pasukan bodreknya di rumahnya ini banyak, jadi sekalinya ngepo ini pakai apa namanya, po yang pakai tanah liat itu loh cuy. Nah itu kan berat ya cuy ya. Nah itu kan kalau ngepo kan berjam-jam kita ya cuy ya, hampir 2 jam 3 jam. Nah pengakuannya ini meletakkan tutup ini apa namanya, tutup podongnya ini di samping kompornya cuy. Jadi di kacanya itu gitu ya cuy ya. Pengakuan mbaknya sih ya pelan-pelan itu ya cuy ya, tapi pas diletakkan itu kan 5 menitnya pak ya kan, sampai apa namanya, panci podongnya ini kan jatuh ya, karena pecah ini kacanya, jadi dia ini jatuh juga tuh. Nyuis majikannya 2 kali lipat marahnya cuy. Satu itu tanah liat yang buat ngeponya itu kan mahal. Nah buat kalian hati-hati ya, barangkali majikan kalian punya apa namanya podong ini kayak gini, ini nih mahal cuy, karena ini yang terbuat dari tanah liat ya cuy ya. Semakin tahun ini semakin mahal, dan ini belinya tuh jarang ada di Hong Kong gitu. Jadi biasanya dia ini bawa pulang dari Taluk sana cuy, dari orang tuanya ya cuy ya. Nah maka dari itu kalian itu hati-hati, dan jangan dipakai sai kicing kalau bersihin di dalamnya ya, nggak boleh. Jadi pakai elap aja, pakai elap itu yang soft itu ya. Nah, ayo kita bahas kasus ini. Ini pekerja migran ya, ini suruh ganti katanya cuy. Nah, setelah dilihat harga kompor kaca ini sekitar 4.500 sampai 5.000 dolar Hong Kong. Terus gimana Kak Isam? Kalau majikan minta ganti tersebut gimana? Kan kita nggak boleh lebih dari 300 dolar Kak Isam. Ayo kita bahas. Nah ini nggak enaknya kita sebagai pekerja migran yang sehari-hari di dapur ya cuy ya. Untuk itu perawatan, menjaga kebersihan ini adalah tanggung jawab kita nih cuy. Nah dari TVB tadi ya, kata sifunya, kata tukangnya ini nggak mungkin kena panas. Ini awalnya terkena benturan si kacanya itu. Jadi nggak langsung prak gitu, enggak cuy, jadi bertahap. Ya kan mungkin aja tuh si cecenya itu kena sial, cece sebelumnya kan, ya mungkin saja karena retakannya kecil, pas cecenya itu kerja dapat sialnya. Nah ini ya, jadi ada tips nih cuy. Jadi nih kompor kaca itu apa namanya, tidak boleh diletakkan sesuatu ya di situ, maksudnya mangkok atau kita berdiriin di situ ya kan. Mungkin saja karena kita mau ngepat itu sayur, jadi mangkoknya kita taruh di pinggir apinya di situ tek gitu kan, kita nggak pernah tahu ya kan, bisa saja itu menyebabkan keretakan. Jadi untuk itu selain untuk masak, jangan pernah meletakkan sesuatu di kompor kaca tersebut ya cuy ya. Terus untuk menggosok nih, ini kita tidak boleh memberikan goresan di kaca itu cuy. Jadi kalian itu kalau ngelap itu tunggu dingin dulu ya. Nah tunggu dingin, terus apa namanya, ngelapnya pakai elap yang lembut cuy, jangan pakai yang ada gerigi-geriginya itulah, apa sponsnya jangan yang bergerigi ya, jadi yang soft ya. Nah itu di elapnya seperti itu. Terus jangan ada sisa-sisa makanan atau masakan di samping tungkunya, jadi harus benar-benar bersih. Terus kalau misalkan kalian mau mindahin itu tuh apa namanya, yang buat tatakannya itu jangan di kacanya ya, tapi di lain gitu. Jadi di free kan itu kompor kaca ya, kayak gitu ya cuy ya. Memang kadang kita apa memelihara aset majikan tuh lebih mafan daripada kita jaga sailoko ya cuy. Ya tapi ya nggak apa-apa, ini adalah tugas kita, kewajiban kita ikut menjaga. Nah kembali lagi Kak Isam, gimana tadi kan majikannya minta ini apa namanya, minta ganti rugi ya kan, ya ditabayunkan baik-baik, ya maaf majikan saya salah, ngesor aja lah cuy. Apalagi posisinya kita sedang menggunakan kompor tersebut, nggak apa-apa kita minta maaf aja. Kalaupun harus dipotong, ya jangan banyak-banyak lah majikan, saya juga punya keluarga, ngomong seperti itu. Kalau majikan yang nggak mau tahu, saya nggak mau tahu ya kan, pokoknya kamu bayar 4.000, enak aja kan, kompor kan udah tahun-tahun yang lalu ya cuy ya. Masa kita ganti apa semuanya kan, ya nggak logik ya cuy ya. Kalau misalkan ganti setengahan ya mungkin masih logika ya cuy ya, tapi kamu ngomong aja sama majikan, aturannya tuh nggak boleh majikan, saya cuma bisa ganti itu 300 dolar, itu semahal apapun ya kan. Ya memang ini adalah resiko majikan ya kan, nggak selamanya ya cuy ya, kompor itu bener aja kan. Iya ya, majikan 4.000 mah murah ya, jadi kalian itu harus berdebat dengan benar-benar, kecuali kalau kita posisinya dalam tidak bekerja gitu, kita kan lagi masak ya cuy ya, toh kita juga nggak ngapa-ngapain, kompor juga ada di situ ya kan, maksudnya panci juga standby di situ kan,
masa kita yang disalahkan gitu kan. Kalian harus bisa berargumen tapi tetap dalam kesopanan, biar majikan kalian itu kan lagi galau ya cuy ya, kompornya itu kan apa pecah ya. Jadi kan ya kalian wajarin aja kalau majikan marah ya, tetap merendah, terus katakan baik-baik, saya tidak bisa mengganti sebanyak itu majikan. Nah, kalau misalkan kalian sudah mengganti, jangan lupa minta receipt atau tanda tangan supaya kalian itu tidak dituntut di akhir ya. Kalau majikan kalian itu tidak menyukai kalian, bisa dituntut diungkit lagi ya kan. Biasanya majikan yang gagal move on ini suka ngungkit-ngungkit kesalahan cece-nya majikan kalian, bukan majikan saya itu. Makanya aduh, jadi kalian punya pengalaman apa nih dengan kompor kaca ini? Barangkali kalian punya tips untuk teman-teman kita, silahkan berbagi di kolom komentar supaya teman-teman kita ini lebih berhati-hati, apalagi teman kita yang yang baru bekerja di sini, biar nggak kaget ya. Ya kan, dulu kita di Indonesia pakai kompornya kompor minyak ya Jo ya, kompor gas ya kan, yang dicetak-cetak kan, enggak ya. Kalau di sini semuanya pakai kompor kaca. Jadi kalian usahakan jangan ngelapnya pas panas, tunggu dingin dulu ya cuy ya. Jadi kalian bersihin dapur dulu ya, baru kompor itu terakhir saat sudah dingin. Itu untuk mengantisipasi supaya bisa bertahan lama. Setidaknya kita keluar dulu dari majikan gitu ya kan, rusaknya itu nggak ada kita gitu. Aduh, jadi mau ngeyel gimana pun juga yang satu perusahaan, yang satu pengguna ya cuy ya, debat aja nih, ini versinya dia, ini versinya majikan. Tapi kalau kayak saya lihat sih dari videonya, itu memang ada retakan di pojok terus menyebar prak gitu, pecahlah sudah. Ini adalah resiko kita menggunakan kompor kaca. Memang harganya segitu 4.500 sampai 5.000. Jadi untuk itu lebih berhati-hati lagi ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.